Selamat pagi Bapak Sri Joko dan teman semuanya. Di sini kami akan membahas pasar barang dan pasar uang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Jason Williams dengan NIM 2020-60076. Ada saya sendiri Nabila Fikriaza dengan NIM 2020-60100. Ada Ivan Ikin dengan NIM 2020-60106. Ada Isanica Fabela dengan NIM 2020-60110 dan ada Rachel Marcelia dengan NIM 2020-60111. Next, kita masuk ke pengertian pasar barang. Nah, pada dasarnya, pasar komoditas atau pasar barang adalah suatu tempat di mana terjadi kegiatan interaksi permintaan dan juga penawaran antar pihak penjual dan pihak pembeli barang atau jasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap tentang pasar barang, ciri dan jenis-jenis barang itu sendiri. Nah, sebagian dari kita tentu sudah paham tentang pengertian pasar. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan juga pembeli. Sedangkan secara luas, pengertian pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat para penjual yang ingin menukarkan barang atau jasanya dengan mata uang, dan pembeli yang ingin menukarkan uang atau hartanya dengan barang atau jasa. Pasar barang adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran pada suatu produk barang atau jasa. Dalam sistem perekonomian yang tertutup, permintaan utama berasal dari sisi sektor rumah tangga sebagai konsumen ataupun pembeli, dan pemerintah selaku pihak produsen atau pihak penjual. Next. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pasar barang. Yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar. Umumnya, pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian ada kegiatan tawar-menawar dan melakukan kegiatan transaksi. Bila hanya ada penjual atau pembeli saja, maka tidak bisa kita sebut sebagai pasar. Lalu yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Suatu pasar akan disebut sebagai pasar jika terdapat barang atau jasa yang nantinya akan dijual. Jadi, nantinya calon pembeli akan yakin bahwa barang atau jasa yang diinginkan harus benar-benar tersedia, sesuai dengan kondisi yang Anda inginkan, bukan barang ataupun jasa yang fiktif. Yang ketiga, adanya interaksi pada penjual dan pembeli. Kegiatan ekonomi di pasar barang bisa dilakukan oleh pihak penjual ataupun pembeli secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, calon pembeli dan penjual akan saling melakukan pertemuan dan melakukan kegiatan transaksi pada suatu tempat yang sudah disetujui atau di pasar itu sendiri. Dan yang keempat, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Agar suatu barang atau jasa laku, maka pihak penjual harus melakukan penawaran. Kegiatan tersebut bisa dalam bentuk promosi dengan cara memasak iklan komersial di berbagai media. Setelah dibaca oleh para calon pembeli dan memang merasa sudah sesuai dengan barang atau jasa yang diinginkan, maka calon pembeli bisa meresponnya dengan melakukan permintaan. Next. Nah, di sini ada macam-macam pasar barang. Yang pertama ada pasar barang nyata atau real. Nah, pasar barang nyata adalah suatu pasar yang melakukan penjualan produk dalam bentuk barang yang memiliki bentuk fisik lebih jelas, seperti lebih mudah terlihat dan juga dipegang. Di dalam pasar ini, para penjual dan pembeli akan saling bertemu langsung, melakukan proses penawaran, barang yang dijual tersedia, terdapat kegiatan transaksi, melakukan pembayaran secara kontan, dan barang bisa dibawa langsung oleh pihak pembeli. Sebagai contohnya, seluruh pasar tradisional yang ada di perkotaan adalah pasar komoditas pasar barang yang nyata. Next. Yang kedua ada pasar barang abstrak. Nah, pasar barang abstrak kebalikan dengan pasar komoditas real sebelumnya. Pasar barang abstrak adalah suatu pasar yang melakukan penjualan produk yang tidak terlihat. Itu artinya produknya tidak real atau tidak memiliki fisik. Nah, di dalam pasar ini, pihak penjual dan pembeli akan bertemu secara online.
pihak penjual akan melakukan penawaran dagang secara digital. Lalu kemudian pembeli akan meresponnya melalui telepon, surat kabar, ataupun email. Nah, contoh sederhana dari pasar ini tuh adalah pasar toko online, pasar karet, pasar kopi, pasar timah, pasar tembakau, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada fungsi pasar barang. Yang pertama, tempat mendapat informasi jenis barang. Nah, setiap negara tentunya memiliki produk barang atau komoditas unggulannya masing-masing. Banyaknya jenis barang yang diperjualbelikan tentu akan beragam juga kualitas di dalamnya. Pastinya kualitas pun akan turut mempengaruhi harga. Nah, itu artinya harga yang tinggi akan selalu memastikan kualitas dari produk tersebut. Informasi seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi, salah satu fungsi yang sangat penting dari pasar barang adalah sebagai wadah atau sarana dalam mendapatkan informasi terkait beberapa jenis barang yang diperdagangkan di seluruh dunia. Yang kedua, tempat terjadinya kegiatan transaksi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa secara umum arti pasar tadi kan adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli guna melakukan kegiatan transaksi. Nah, untuk itu saat ada kegiatan penawaran dan permintaan, pasar adalah lokasi yang paling tepat untuk melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, pasar barang juga berfungsi untuk memantau dan mengatur bahwa barang yang dibutuhkan oleh manusia tersebut ada, tersedianya pembeli, dan bisa memastikan bahwa transaksi yang terjadi tidak akan bisa menyalahi aturan hukum yang sedang berlaku. Next. Nah, apa sih manfaat dari pasar barang atau pasar komoditas? Yang pertama, mempermudah kegiatan penjualan. Kehadiran pasar barang akan membuat pihak penjual ataupun produsen bisa lebih bebas dalam menjual ataupun menawarkan barang dagangannya di pasar. Mereka sudah tidak perlu lagi berkeliling untuk bisa menawar dagangannya atau mencari pembeli. Yang kedua, mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang. Nah, untuk konsumen, pasar komoditas atau pasar barang akan sangat berguna sekali dalam membantu konsumen untuk mendapatkan barang yang sedang mereka inginkan, baik itu dari sisi harga, kualitas, hingga ketersediaan barang itu sendiri. Dan yang terakhir, sebagai penambah devisa dari sisi pemerintah. Nah, bila barang produksi mempunyai standar kualitas yang mendunia, maka produk dalam negeri memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bersaing dengan produk lainnya dari luar negeri. Terbukanya peluang ini akan meningkatkan pendapatan nasional dari devisa yang akan masuk ke negara. Dalam hal ini, pihak pemerintah akan merasa sangat terbantu dengan kehadirannya pasar komoditas. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada yang namanya pasar uang. Apa sih pasar uang itu? Pasar uang merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang itu untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan yang bukan bank. Selain itu, pasar uang itu juga bisa diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Transaksi yang dilakukan di pasar uang sendiri itu bisa dilakukan secara sendiri atau juga dilakukan melalui perantara atau yang ada yang namanya broker. Transaksi peminjaman dana yang dilakukan di pasar uang ini juga memiliki jangka waktu yang cenderung pendek, yaitu berkisar dari 1 hari hingga 1 tahun maksimalnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pasar uang. Ciri-ciri pasar uang itu bisa dari pihak yang membutuhkan dana atau modal. Yang pertama, mereka itu menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Lalu yang ketiga, mereka itu tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Nah, lalu dari pihak yang menanamkan dana atau modal. Yang pertama, mereka itu memperoleh keuntungan dengan tingkat suku bunga yang tertentu. Maksudnya, mereka dapat mendapatkan tingkat suku bunga dengan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya dari masing-masing pihak. Lalu yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan.
Yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu. Lalu ada yang namanya tujuan dari pasar uang. Yang pertama, mereka memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku. Yang terakhir, seperti seseorang yang sedang mengalami kalah keliring, seperti itu. Nah, ada yang namanya transaksi di pasar uang. Itu ada 5. Yang pertama, itu ada yang namanya pasar uang antar bank. Transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lain, di mana bank yang menerima dana itu sedang kalah keliring. Lalu yang kedua, itu ada sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SBI. SBI ini adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuannya apa sih? Tujuan dikeluarkannya SBI ini adalah untuk mengurangi peredaran uang dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada yang namanya surat berharga pasar uang atau SPBU. Nah, SPBU ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekankan laju inflasi dalam suatu negara. Yang keempat ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Yang terakhir itu pasar valuta asing, di mana tempat seseorang dapat membeli atau menjual mata uang asing, seperti itu. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang. Nah, pasar barang itu pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektorial. Bisa di next. Nah, di sini adalah kondisi keseimbangan pasar. Ini jika dinyatakan secara matematis dan grafis akan menjadi seperti berikut ini. Nah, permintaan itu sama dengan penawaran. Kalau demand sama dengan supply. Nah, rumusnya ini adalah QD sama dengan QS sama dengan QE. Nah, PD sama dengan PS sama dengan PE. Bisa tolong di next. Nah, maka yang disebut dengan kurva keseimbangan pasar adalah seperti berikut ini. Bisa di next. Nah, pengendalian harga pasar barang. Nah, ini adalah tujuannya. Tujuan ini adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Nah, bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar atau price floor dan harga maksimum atau harga price selling. Nah, yang pertama ini adalah harga dasar atau harga terendah atau price floor. Nah, yang kedua ini adalah kebijakan ini dijalankan pemerintah saat ada barang jasa yang harga jualnya terlalu rendah sehingga dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Bisa turun di next. Nah, ada harga tertinggi atau harga maksimum atau price selling. Nah, kalau yang ini kebalikannya harga minimum. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Harga tertinggi di sini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu merupakan patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Nah, jadi produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga itu, tetapi tidak boleh melebihi harga tersebut. Bisa tolong di next. Nah, di sini adalah kurva harga tertinggi atau maksimum. Nah, yang atas itu adalah price. Yang kedua di bawah price itu adalah PE. Nah, yang
garis titik-titik biru ini adalah PE, sama titik biru yang kedua ini adalah max P. Nah, QS sama QD ini bisa disebut dengan shortage yang garis ke atas sama bawah ini dengan atau demand. Kalau dari bawah ke atas itu sama dengan supply. Bisa di next. Nah, di sini adalah kurva harga dasar atau harga terendah. Yang pertama itu adalah yang centang atas itu adalah price. Yang kedua, yang titik biru itu adalah min P. Yang titik kedua itu adalah P. Nah, antara QD sama QS itu bisa disebut juga dengan surplus. Nah, titik dari bawah ke atas itu sama dengan supply. Kalau dari atas ke bawah sama dengan demand. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang itu tercapai apabila terjadi keseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang, yaitu rumusnya ada MD sama dengan MS. Dari keseimbangan tersebut akan terbentuk kurva LM yang mencerminkan titik-titik keseimbangan bunga dengan pendapatan nasional pada pasar uang. Sebelum membahas mengenai keseimbangan di pasar uang, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai teori-teori tentang permintaan uang. Tolong di next. Di sini ada teori klasik tentang permintaan uang. Yaitu yang pertama ada teori Irving Fisher. Di sini itu Irving Fisher itu melihat fungsi uang sebagai alat pertukaran. Menurut dia, apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dengan barang atau jasa, sehingga nilai uang akan sama dengan nilai barang atau jasa tersebut. Lalu yang kedua ada teori Cambridge. Menurut Cambridge ini, uang berfungsi sebagai penyimpanan kekayaan. Lalu Marshall dan Pigo berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memegang uang tunai adalah tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, lalu ada harapan suku bunga di masa yang akan datang, lalu dan tingkat harga. Akan tetapi dalam jangka pendek semua faktor-faktor itu konstan. Menurut pandangan Cambridge, dalam jangka pendek permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan. Next. Lalu ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pandangan Keynes. Jadi menurut Keynes ini permintaan uang itu terdiri dari 3 motif. Yang pertama ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Nah, apa sih motif transaksi ini? Jadi motif transaksi itu ketika ada seseorang yang memegang uang. Nah, seseorang ini akan menutupi kebutuhannya sehari-hari yang biasanya disebut sebagai permintaan uang untuk motif transaksi. Nah, berapa besarnya yang dipegang oleh orang ini itu tergantung pada pola pembayaran pendapatan dan jumlah penghasilannya. Contoh, misalnya ada seseorang digaji dalam harian, maka orang ini itu akan memegang uang lebih sedikit dibandingkan mereka yang menerima gaji secara bulanan. Kemudian yang kedua ada motif berjaga-jaga. Nah, dalam motif berjaga-jaga ini, seseorang akan memegang uang tunai untuk berjaga-jaga karena adanya ketidakpastian yang dapat dialaminya. Contoh, seseorang ini akan menyediakan uang untuk berjaga-jaga dalam mengantisipasi jika dia ini bisa mengalami kecelakaan ataupun sakit, sehingga dia bisa pergi ke dokter dan membeli obat-obatan dengan uang tunai jaga-jaganya ini. Kemudian yang ketiga ada motif spekulasi. Nah, motif spekulasi ini, uang yang kita pegang secara tunai ini memiliki biaya atau cost yang disebut sebagai opportunity cost, di mana biaya dari memegang uang tunai ini adalah bunganya. Jadi apabila uang ini itu digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, itu akan memperoleh pendapatan seperti bunga atau dividen dari saham yang kita beli ini. Selain itu juga pendapatan ini didapat karena kenaikan harga saham.
Next. Nah, selanjutnya adalah penawaran uang. Jadi, penawaran uang ini sering disebut juga dengan jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar itu bisa juga di tangan masyarakat ataupun yang berada di perbankan. Nah, definisi dari uang beredar di masyarakat itu ada 3. Yang pertama uang inti, uang dekat, dan uang luas. Nah, uang inti itu apa sih? Uang inti atau base money itu adalah uang yang dicetak oleh otoritas moneter atau bank sentral dari suatu negara. Jadi, uang inti ini tuh terdiri atas uang kartal atau C dan reserve atau R. Nah, uang kartal itu adalah uang yang dipegang dan uang logam. Sementara reserve itu adalah cadangan uang yang terdapat di suatu bank. Yang kedua ada uang dekat atau narrow money sama dengan M1. Jadi uang dekat atau M1 ini terdiri dari uang kartal yang ditambah dengan demand deposit atau rekening giro. Nah, dengan adanya cadangan bank atau R, bank ini bisa menciptakan uang giral berupa rekening koran atau giro. Nah, M1 ini merupakan uang yang paling liquid sebab karena prosesnya ini untuk menjadikan uang kontan atau cash yang sangat cepat. Yang terakhir ada uang luas atau broad money atau M2. Nah, uang luas ini terdiri dari uang nero atau M1 dan uang kuasi atau quasi money. Jadi M2 ini sama dengan M1 plus QM. Nah, uang kuasi itu terdiri dari time deposit atau deposito berjangka dan saving deposit atau tabungan. Nah, uang luas ini atau broad money itu tingkat likuiditasnya itu lebih rendah dibandingkan M1 atau uang dekat karena untuk merubahnya menjadi uang kontan itu mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, uang dekat ini dapat digunakan secara langsung untuk bertransaksi, sedangkan uang luas itu nggak bisa dipakai secara langsung. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.